Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di acara channel Quotient TV. Teman-teman, saya mau memberitahukan sebuah cara yang efektif ketika Anda berhadapan hukum dengan salah satu dari 9 naga. Jadi kalau kalian bertemu atau berhadapan ya atau memiliki sengketa atau masalah hukum dengan 9 naga, saya sarankan untuk dicoba diselesaikan, jangan melalui jalur pidana dahulu, teman-teman ya. Kenapa? Saya berikan satu contoh nyata ya. Berapa banyak yang melawan 9 naga itu tidak berakhir dengan baik. Ya. Salah satu contoh kemarin itu ada yang namanya Om Polos. Ya, Om Polos itu teman-teman tahu dia mengkritik katanya apartemen di Pik 2 itu di Tokyo Riverside itu kayak rumah Barbie. Akhirnya dilaporin ke polisi, masuklah penjara, divonis beberapa tahun di sana, teman-teman ya. Itu satu. Contoh kedua adalah ketika ada yang melawan, yaitu Bos Kron, ya, Bos Kron yang bernama Pepen, teman-teman ya. Pepen kurang kuat apa dia bisa sampai punya Kron nightclub yang mana dia punya banyak backingan polisi, tentu saja. Karena kenapa? Ya kan dia bisnisnya bisnis malam, ya bisnis hiburan malam. Nggak mungkin nggak ada kenalan polisi untuk pengamanan, teman-teman ya. Jadi itu pun Pepen pun sampai di penjara dan mati di dalam penjara. Ya, divonis bersalah pula oleh pengadilan, masuk penjara, teman-teman ya. Jadi apakah Pepen nggak keluar uang? Udah bisa-bisan, teman-teman ya. Pepen juga keluar uang, saya tahu kenapa. Karena kuasa hukumnya pun juga saya kenal. Oke, teman-teman. Selain dari situ, teman-teman ya, ini ada kasus ketiga, teman-teman, yaitu kasus Charlie Chandra, buron pemalsuan surat tanah Pik 2. Ya, jadi Charlie Chandra ini kalau kita lihat awalnya juga dibantu oleh kuasa hukum. Jadi semua ini punya lawyer, teman-teman ya. Mau itu Om Polos kah, ataukah itu si Charlie Chandra, maupun yang terakhir adalah si Pepen ya yang mati di penjara. Nah, mereka punya kuasa hukum, teman-teman. Saya bacakan ya, teman-teman ya. Ini berita dari Tempo. Tanggal 25 Maret 2024. Polda Metro Jaya tangkap Charlie Chandra, buron pemalsuan surat tanah Pik 2. Jadi Charlie Chandra ini ditangkap karena buron memalsukan surat Pik 2. Pernah minta perlindungan Jokowi di sini. Minta perlindungan Jokowi katanya. Polda Banten akhirnya berhasil menangkap buron kasus pemalsuan surat tanah. Jadi berawal Charlie Chandra ini merasa dia punya hak yang sah terhadap sebuah tanah. Pergilah dia melawan Pik 2. Seperti kita tahu, Pik itu adalah pemiliknya adalah salah satu 9 naga ya, teman-teman ya. 9 naga ini istilah lah, teman-teman ya. Istilah yang diberikan banyak masyarakat Indonesia terhadap sosok konglomerat atau pengusaha yang usahanya ini memberikan peran penting atau sumbangsi yang mengontrol perekonomian Indonesia, teman-teman. Itulah yang kita sebut dengan 9 naga ya, teman-teman ya. Bukan berarti konotasi buruk, jangan salah, bukan berarti konotasi buruk. 9 naga ini berarti adalah powerful businessman, powerful business person yang mengontrol ekonomi sebuah negara Indonesia, teman-teman ya. Itu disebut salah satu dari 9 naga. Nah, Pik ini. Dia merasa si Charlie ini merasa sebagai ahli waris pemilik dari tanah yang sah di Pik. Ya. Pik pun juga perusahaannya di sana merasa sebagai ahli waris yang sah. Siapa yang punya sebenarnya tentu kita nggak tahu dan itu nanti akan menjadi ranahnya pengadilan. Ya. Tetapi bagaimana cara dan strategi itu adalah sebuah hal yang penting. Ya. Bagaimana satu lawyer dengan lawyer yang lain ini berbeda cara perlakuannya. Kita baca dulu ini, teman-teman. Penangkapan DPO atas nama CC alias Charlie Chandra dibenarkan oleh Kabid Humas Kombes Didik Haryanto. Polda akhirnya meringkus Charlie di tempat persembunyiannya di Jalan Pasir Putih, Ancol, Jakarta Utara
dia dibekuk dini hari pukul 2.30. Jadi Charlie ini dibekuk di rumah temennya yang dimunyiin dia. Jadi dia punya teman ya, dan dia ngumpet di rumah temennya. Gitu. Akhirnya dibantu tim Resmob ditangkap, dan bukan hanya Charlie-nya aja teman-teman. Bahkan temennya pun juga mau ditangkap karena apa? Ya kan, menghalang-halangi penyidikan atau membantu pelarian buronan di sini ya. Jadi pidananya ini malah melebar teman-teman ya. Jadi ini adalah bagaimana salah satu lawyer sebelumnya Didik ini, lawyer sebelumnya Charlie yang dipakai oleh Charlie ini memberikan nasihat kepada si Charlie ya kan, mungkin untuk kabur aja atau bagaimana ya, atau lawan aja secara hukum, yang berakhir malah Charlie ini terjerat jadi buronan dan temennya pun jadi terlibat teman-teman ya. Kita baca kasus bermula ketika Charlie Chandra mengaku ahli waris lahan seluas 8,7 hektar di Desa Lemo bla bla bla. Kuasa hukum Charlie, Fajar Gora, mengatakan lahan milik kliennya dikuasai sepihak. Jadi lawyer sebelumnya adalah Fajar Gora. Teman-teman tahu siapa Fajar Gora? Fajar Gora ini adalah law firm yang dimana di belakangnya ada peran serta Pandana Baban, teman-teman ya. Ini dibuktikan dengan ketika Pandana Baban menggugat LQ Indonesia Law Firm, pernah mereka berantem sama kami ya. Sempat mereka kalau nggak salah gugat 100 miliar, tapi mereka gugat dari PNPT sampai MA selalu ditolak teman-teman ya, gugatan kosong itu. Makanya mereka tuh nggak ngerti hukum ya, si Pandana Baban ini, makanya hanya pepesan kosong aja. Dibilang di sini teman-teman ya kan, Fajar Gora mengatakan kuasa direbut dan dipasarkan dengan harga 20 juta. Menurut Fajar, lahan SHM tersebut secara fisik berada dalam klaster Tokyo Riverside yang berada dalam kawasan PIK 2 milik pengembang. Ya, dugaan penyerobotan berawal 2014. Saat itu Sumita Chandra didatangi PT MBM yang menangani pembebasan lahan. MBM menawar tanah dengan harga yang tidak sesuai sehingga hal tersebut ditolak Sumita. Pada 2015, lahan milik Sumita tersebut dipagar dan diuruk oleh PT MBM secara sepihak. Lahan empang kemudian berubah menjadi jalan dan kawasan komersil di PIK 2. Pada awal tahun 2022, PT MBM kembali menawar tanah tersebut dengan menghubungi anak Sumita Chandra, Charlie Chandra. Namun Charlie menolak karena harga yang mereka tawarkan tidak sesuai. Charlie lalu dilaporkan pertama kali November 2021 dengan sangkaan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik dan penggelapan. Karena Charlie taat dan patuh hukum, kata Fajar, pada Februari 2022, Charlie memberikan klarifikasi, klien kami seperti tiarap. Pada November 2022, kata Fajar, keluar surat perintah penyidikan atau sprindik sangkaan penggelapan, dan surat perintah dimulai penyidikan dikirim ke Kejaksaan Tinggi. Kasus ini sempat terhenti dan adem beberapa bulan, kata Fajar. Namun kasus ini kembali ramai setelah Charlie mengajukan proses balik nama sertifikat hak milik atau SHM pada Februari 2023. Ia mengatakan semua sepertinya bergerak. BPN, kata dia, bergerak makin aktif perihal pembatalan SHM. Polda, lanjut dia, mengeluarkan sprindik lagi pada 23 Februari 2023. Pada 28 Maret mengeluarkan surat perintah penyitaan. Pada 3 Maret langsung disita. Pada saat yang sama keluar surat keputusan pembatalan pencatatan peralihan SHM oleh Kakanwil. Di sisi lain, kuasa hukum PT MBM, Aulia Fahmi, mengatakan perusahaan properti ini telah membeli lahan dari pihak pertama. Tanah itu kami beli langsung dari ahli waris De Pitnio yang merupakan pemilik pertama lahan itu, kata kuasa hukum PT MBM saat dihubungi Tempo Jumat 2 Juni. Menurut Aulia, SHM pertama kali milik De Pitnio pada 1982 ada akte jual beli dari De Pitnio ke Khairil Wijaya. Pada 1988 ada pengalihan AJB dari Khairil Wijaya ke Sumita Chandra, ayah Charlie. De Pitnio merasa belum pernah mengalihkan sertifikat tersebut. Jadi permasalahan di sini katanya akte jual beli itu dibeli De Pitnio ke Khairil Wijaya. Tahun 1988 ada pengalihan AJB dari Khairil Wijaya. Jadi yang tidak diakui ini, De Pitnio tidak pernah mengakui menjual ke Khairil Wijaya. Ini yang menjadi masalah ya kalau saya lihat ya.
Karena Depitnio merasa belum pernah mengalihkan sertifikat itu. Menurut dia, karena ahli waris Depitnio merasa ada kejanggalan atas SHM yang telah beralih melaporkan pemalsuan pada 1993. Jadi katanya Depitnio melaporkan ya pemalsuan pada 1993. Pada 1993, Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan ada pemalsuan di AJB. AJB tahun 1982 palsu dan tidak terdaftar di kecamatan, tapi terdaftar atas nama orang lain. Jadi AJB-nya palsu, tanda tangannya palsu katanya. Orangnya sudah dipenjara, ucap dia. Untuk pengalihan AJB juga sudah dilaporkan dan Sumita Chandra sudah ditetapkan sebagai tersangka nih katanya ya. Sumita sempat menjadi DPO dan akhirnya meninggal sehingga kasusnya dihentikan. Selanjutnya kata Aulia atas dasar itu PT MBM selaku kuasa waris dari Depitnio melakukan somasi Charlie agar menyerahkan SHM. Sebab kata Aulia AJB nomor 38 yang menjadi dasar pengalihan atas nama orang tua Charlie, Sumita Chandra tidak sah. Terdapat unsur pemalsuan sejak peralihan pertama dari Khairil Wijaya pada AJB nomor 202 antara Depitnio dengan Khairil Wijaya. PT MBM mengirimkan 2 kali somasi ke Khairil Chandra agar menyerahkan SHM, namun somasi nggak digubris. Ya, lalu PT MBM membuat laporan baru untuk Charlie berupa tudingan pemalsuan dokumen dan menggunakan dokumen palsu karena Charlie mengajukan balik nama sertifikat ke BPN pada November 2023. Dalam kasus ini Charlie kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan melanggar pasal 263 Jungto pasal 55 KUH Pidana tertanggal 28 April 2023. Dibilang Charlie 2 kali mangkir, gak kooperatif. Charlie masuk daftar DPO. Setelah berbagai upaya pencarian, Polda akhirnya menangkap menangkap Charlie Chandra. Sebelumnya Charlie Chandra pernah meminta perlindungan ke presiden. Jadi dibilang di sini ya, Charlie bahkan meminta perlindungan presiden. Jadi gini teman-teman ya, sebelum saya baca lebih lanjut, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri beritanya di Tempo. Dia sudah menggunakan lawyer lain sebelumnya, teman-teman. Tapi beda lawyer, beda perlakuan. Ya, beda hasil juga. Apa hasilnya? Dari dia keterangan sebagai saksi, sebagai pelapor dan sebagai ahli waris, malah jadi tersangka, teman-teman. Ya, ketika pakai seorang lawyer. Harusnya lawyer itu bisa menasehati kliennya untuk menghindarkan dia dari malapetaka. Ya, itu seharusnya yang dilakukan oleh lawyer. Ya, dia memberitahukan kepada klien jangan begini, nanti kamu bisa kena. Ini dia jadi tersangka, nggak stop di situ. Bahkan sampai akhirnya dia harus kabur. Sebagai lawyer seharusnya tidak menyarankan untuk kliennya kabur, tapi hadapi secara hukum kalau dia benar. Ketika kabur di situ, pemikiran masyarakat dan pemikiran polisi pasti langsung buruk. Lu kabur berarti lu ada takut salah. Ya, lucunya kuasa hukumnya malah minta perlindungan kepada presiden katanya di sini. Kuasa hukum Charlie, Fajar Gora, mengatakan selain ke Presiden Jokowi meminta perlindungan hukum ke Menko Polhukam, Mahfud, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Prabowo. Ya, dibilang yang pertama Jokowi, kemudian Menko Polhukam dan Kapolri, kata Fajar Selasa 13 Juni 2023. Ini saya lucu kalau kayak gini, ketawa saya. Ya kan lawyer odong-odong kalau kayak begini teman-teman ya. Ya odong-odong dalam hal perihalnya. Kenapa? Apakah dia punya permohonan perlindungan hukum digubris oleh presiden? Yang harusnya diketahui adalah presiden itu selama yang saya lihat nggak pernah mau mengintervensi urusan hukum. Kedua, Menko Polhukam. Apalagi Menko Polhukam apakah mau membantu seorang DPO? Ya, ketiga, Listio Sigit. Nah, wong Polri yang menetapkan dia sebagai tersangka dan menetapkan dia sebagai DPO, kok minta perlindungan hukum sama yang menangkap dia? Ya, jadi ini adalah sebuah ya tindakan perlawanan yang sia-sia menurut saya. Inilah salah satu contoh lawyer yang kagak ngerti hukum. Kalau saya bilang nggak ngerti hukum, nggak ngerti hukum. Makanya dia juga nggak ngerti hukum ketika gugat Alvin Lim dan LQ Indonesia Law Firm sebesar 100 miliar.
nggak akan diladenin 100 miliar. Ya, reputasi Pandan Nababan aja nggak ada kok nilainya 100 miliar. Ya, udah bau kencur kayak begitu. Ya toh, dan juga mantan koruptor. Kagak ada harganya itu mantan penjahat itu. Ya, apa kerjaan dia sekarang juga kagak jelas. Cawe-cawe sono sini, ya kan, ngata-ngatain Jokowi sekarang. Padahal Jokowi adalah kepala negara yang dikata-katain padahal yang diusung oleh PDIP hanya karena dia adalah kader PDIP. Ya, jadi teman-teman berhati-hatilah memilih lawyer. Ya. Fajar Gora ini mengandalkan kekuatan Pandan Nababan karena Pandan Nababan sebagai pemilik dan pimpinan redaksi dari Majalah Keadilan. Ya, kita bisa buktikan teman-teman, setiap kasus yang ditangani Fajar Gora dinaikin di Majalah Keadilan. Ini kita baca www keadilan, ya, di Majalah Keadilan ini kita bisa lihat teman-teman, ini ada beritanya, ya, berjudul Ketua Panja Mafia Tanah DPR janji akan proses pengaduan Charlie Chandra. Ini Majalah Keadilan nih teman-teman, ya, terverifikasi Dewan Pers atasnya, Keadilan tulisannya, judulnya tadi di situ, ya, tanggal 14 November 2023. Jadi ketika Fajar Gora menangani, Majalah Keadilan wah langsung tuh, ya, mengawal dengan pers. Bos, lu mau pakai Pandan Nababan 100 juga, 100 Pandan Nababan lu kerain, gak akan menang lu lawan Aguan. Ya, lu gak akan menang lawan PIK. Ya, gak akan menang lu lawan Ali Hanafi. Yang ngurusin PIK itu pembebasan Ali Hanafi. Ya, itu orang saya kenal mereka. Mereka adalah bisnismen, bos. Mereka adalah orang pintar, orang hebat, orang intelektual. Ya, lu mau lawan pakai apa? Anggota DPR. Ya ilah, bos. Jangankan anggota DPR 100 anggota DPR juga lu turunin juga nggak akan mempan. Kenapa nggak akan mempan? Lalu harus lihat dong. Sekarang yang dipercaya Jokowi untuk bangun IKN siapa? Kepalanya siapa? Ya bos Aguan sama Sinarmas. Ya, jadi mereka itu orang yang dipercaya oleh pemerintah, bos, oleh kepala negara. Ya, jadi yang kayak begini untuk melawan 9 naga, jangan lu kekerasan, keras lu lawan keras, nggak akan menang. Lu menang duit lawan duit, nggak akan menang. Ya, kekuatan lawyer lu lawan lawyer, nggak akan menang. Makanya ketika Charlie masuk penjara, baru dia sadar kayaknya gue pakai lawyer yang salah. Datanglah keluarganya, istrinya, adiknya, ya, dengan sedih, dengan hati yang sangat sedih datang ke saya. Dan saya dengarkan mereka, saya melihat, ya udah saya kasihan sama mereka. Saya bilang gini, kalau kamu percaya sama saya akan bebaskan Charlie. Ya, Anda boleh lihat kasus-kasus lain, lawyer lain, ya, lu boleh pakai Hotman Paris. Coba tanya, berani nggak dia ngadepin kasus ngelawan 9 naga? Ini gue berani taruhan nih, nggak bakal nih, taruhan potong kuping nih. Kagak akan dia berani melawan 9 naga. Ya, contohnya melawan Aguan atau melawan Sinarmas, ya, nggak akan berani. Apa yang dilakukan? Dia justru akan menjadi kuasa hukumnya Aguan atau menjadi kuasa hukumnya Sinarmas. Ya, karena lawyer seperti Hotdog itu lawyer yang sangat intelek, ya. Dia lihat dulu yang kira-kira menang siapa, yang punya duit banyak siapa. Dia nggak mau nanganin kasus ecek-ecek, bos, di situ. Tapi karena saya kasihan, saya bilang ya udah, kalau kamu percaya sama saya, ya kan, saya pakai strategi saya bantu lepaskan Charlie Chandra, ya toh. Dan yang saya hubungin bukan lawyernya dulu, pertama kali, bukan ke polisi, ya. Saya hubungin ke 9 naganya, saya hubungin pihak terkaitnya. Saya ngomong baik-baik, Suk, tolong dibantu, ya kan. Oh, ternyata yang ngurus ini adalah si A, gitu. Saya hubungin si A, Pak A, tolong ini dibantu, ya kan. Kita selama ini hubungan kita baik, ini ya. Jadi gini loh, orang tuh
yang namanya bisnismen, jangan kalian hadapi dengan adu gontok-gontok, adu kekuatan. They have money, they have resource. Dia punya uang, dia punya resources. Ya, kalau Anda pakai uang Anda untuk lawan dia akan pakai uang dia untuk melawan Anda. Gimana cara untuk bisa menang terhadap sama mereka? Rangkul mereka, bicara baik-baik. Ya, jangan utamakan pidana, jangan utamakan pidana, karena pidana itu adalah ultimum remedium. Ya, jalan terakhir. Daripada uangnya habis buat gontok-gontokan, bayar polisi, bayar jaksa, bayar pengacara, nanti ya kalau masuk penjara juga keluar uang di penjara, ya kan? Kita duduklah kumpul baik-baik, ya kan, one man show, ya udah. Nggak mungkin ada yang sama-sama nggak kan ada yang mau sama-sama rugi toh. Ya gimana kita cari caranya biar sama-sama win-win di situ ya. Walaupun mungkin keuntungan kita nggak maksimal seperti yang kita mau, kita ambillah jalan tengah. Lebih baik daripada apa? Ingat, ada yang bilang kalau saling lapor polisi, menang jadi arang, kalah jadi abu. Buat apa kita menang jadi arang, kalah jadi abu? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi setelah saya tangani kasus ini seperti teman-teman lihat, ya, kami akhirnya menandatangani akte perdamaian. Ya, kita mencapai jalan tengah. Ini sesuatu yang lawyer sebelumnya, ya, yang Fajar Gora dan Pandana Baban nggak ngerti dan nggak akan pernah ngerti. Ya, karena apa? Mereka pengennya pokoknya mereka yang hebat, mereka yang paling pintar, mereka yang harus menang. Nggak akan lu seperti itu. Karena apa? Di atas gunung ada gunung. Ya, dia boleh teriak-teriak nih. Katanya panja mafia, tanah, DPR, janji akan proses pengaduan. Janji tinggal janji, bos. Kapan pernah ditanggapi? Tidak dia tanggapi. Ya, nggak ditanggapi. Yang ditanggapi cuma Alvin Lim. Yang berhasil ini sekarang Alvin Lim. Jadi lawyer itu bukan hanya terkenal hebat bacot. Orang banyak bilang kan lawyer tuh kalau hebat tuh harus hebat bacot. Tidak. Lawyer itu selain hebat bacot harus bisa yang namanya kedua itu adalah pintar beracara. Dia harus punya strategi. Bagaimana nih cara buat bikin ini bergerak? Apakah saya push melalui perdata, pidana, mediasi kah, atau pendekatan kah, ya kan, ke prinsipal? Itu yang harus dilakukan. Ya, kalau belum dilakukan pendekatan terhadap prinsipal, tiba-tiba lu langsung pidanain orang, siapa juga pasti kesel, bos. Apalagi lu orang hebat. Ya kan, tiba-tiba, wih kurang ajar gue dilaporin polisi. Ayo lu mau adu duit, dia push terus gitu kan. Salah, jangan seperti itu. Ya, saya ajarin kalian lain kali ya, kalau misalnya kayak ada kasus kayak Om Polos kayak gitu kan, nggak suka ngelihat bangunan gimana, datanglah ke kantor pemasaran dia, ya kan. Saya dulu ditawarinnya gedenya segini nih buktinya, ya kan. Kok sekarang saya dapetnya gedenya sekian, lebih kecil. Ngomonglah baik-baik, ya toh, ngomong baik-baik. Saya yakin kok orang sehebat Pantai Indah Kapuk, ya pengusaha Pantai Indah Kapuk seperti Aguan, seperti Ali Hanafi, ya mereka itu pasti akan lebih mementingkan akal sehat dulu nomor satu, dan dia lihat kedua yang dia pentingkan adalah apa? Reputasi. Kalau lu udah serang reputasinya dia, jelek-jelekin dia punya apartemen, apalagi lu jelek serang bisnis dia, oh habis lu. Habis. Berapapun dia akan keluarkan untuk mempertahankan reputasi dia. Because their reputation is their asset, bos. Ya. Jadi itu adalah hal yang salah yang kalian lakukan. Makanya kalian nanti ketika kalian merasa jadi korban, bukan ganti rugi yang kalian dapat, penjara yang kalian dapat. Ya. Saya cuma ajarin masyarakat, teman-teman ya, untuk jadi smart. Saya bukan memihak ke Aguan. Saya bukan kuasa hukumnya Aguan, saya bukan kuasa hukumnya PIK. Tidak ada hubungan sama sekali ya. Tetapi saya kenal Pak Aguan ya, saya kenal Pak Ali Hanafi, saya pernah bertemu mereka, kita juga pernah kongko-kongko dan hubungan kita baik ya. Saya pun kalau ada apa-apa saya telepon, saya bilang Asuk Aguan tolong dibantu karena beliau lebih tua.
Ya, umur beliau itu udah ya setara ayah saya lah gitu kan. Karena usianya ya kita harus sebagai budaya timur saya hargai dia. Makanya saya panggil dia Asuk ya, tapi kita nggak ada hubungan keluarga teman-teman ya. Ya ayah saya mungkin pernah bisnis sama dia atau pernah ada hubungan, tapi kalau saya pribadinya enggak, kita ketemu doang cuma kenal lah gitu. Tapi kalau kita bicara baik-baik, buktinya mereka reseptif kok. Saya diterima baik oleh Asuk Agwan, saya diterima baik oleh Pak Ali Hanafi, dan yang saya tahu Pak Ali Hanafi ini adalah seorang Kristen sekarang ya. Kalau Asuk Agwan ini dia adalah Buddhis, karena dia dirikan Yayasan Seci di sini ya. Saya ketemu Pak Agwan juga di Yayasan Seci dan saya lihat orangnya sangat logika dan smart lah di sini ya teman-teman ya. Dia nggak suka yang nonsen-nonsen dan dia nggak suka buang-buang waktu di situ. Jadi teman-teman, singkat cerita, saya langsung hubungin decision maker hubungin ke lawyer koordinasi sama saya, kita set up bagaimana cara untuk win-win situation, kita ngomong, kita laksanakan hal tersebut secara teknis, akhirnya kami tanda tanganin akte pendamaian dan Charlie Chandra dilepas dari kepolisian ya. Jadi inilah yang seharusnya dilakukan, nggak usah gontok-gontokan, kita bikin ribut ke panja mafia tanah. Kalau dibilang mafia tanah, terus kita bilang Agwan mafia tanah, si B nanti mafia tanah, si C mafia tanah, semua mafia tanah, ya BPN mafia tanah, ya kan? Ya semua pasti ada masalah. Yang namanya masalah ini ada, tapi nggak semua masalah ini ya harus diselesaikan dengan pidana dan nggak semua masalah harus diselesaikan melalui kepolisian, teman-teman. Saya kasih tahu, ya jangan habiskan uang Anda untuk bayar polisi, bayar jaksa, bayar hakim, bayar pengacara, dan bayar penjara. Carilah pengacara yang baik, yang bisa mendapatkan solusi, memberikan solusi tanpa menambah masalah. Ya, kalau kayak Charlie ini awal pertama kali ketemu lawyer yang lain, dia ini menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Jadi dia ke lawyer, minta perlindungan hukum, dia mau coba balik nama, bla bla bla, di BPN malah terkena lah dugaan pidana pemalsuan ya di situ. Jadi hal-hal di sinilah lawan juga mencari kelemahan para pihak karena mereka saling berantem kok. Ya mereka saling berantem di situ. Pasti lawyer A akan membela kliennya, setiap lawyer akan membela kliennya. Saya pun juga kalau mendapatkan kuasa, saya akan membela yang klien yang memberikan kuasa kepada saya di sini ya. Tapi saya kasih tahu, lawyer yang baik adalah lawyer yang bisa membantu klien itu menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru, teman-teman. Tanpa menciptakan masalah baru. Ya. Keep it in mind. Karena kalau Anda datang ke pengacara untuk menyelesaikan sebuah masalah, ternyata pengacara itu malah memberikan Anda advice, Anda akan mendapatkan kasus baru, itu bukan menyelesaikan masalah. Nanti lawyer itu dapat lagi kasus dari kasus yang kedua, dapat duit lagi, kena lagi kasus ketiga, kasus keempat, kasus kelima. Nah inilah yang terjadi ya teman-teman ya. Jadi saya cuma mau bilang sama teman-teman, hal-hal yang seperti ini bisa terjadi ya. Bahkan terhadap Charlie Chandra dibilang Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Charlie Chandra, korban kriminalisasi dugaan mafia tanah. Dalam RDP, Charlie didampingi kuasa hukumnya Fajar Gora dan rekan. Gora memaparkan kronologis penyerobotan tanah PT Agung Sedayu, ia melampiaskan bla bla bla, dibilang di sini ya, tegas Gora. Nih, saya kasih tahu teman-teman ya. Mereka ini punya teman-teman sendiri ya. Jadi kayak Fajar Gora. Kalau Anda gunakan Fajar Gora, nanti yang turun medianya pasti majalah keadilan. Teman-teman ya, karena itu memang sudah merupakan lingkaran mereka, lingkaran bisnis mereka ya. Pandana Baban di situ.
Pandana Baban dekat dengan siapa, teman-teman ya? Saya kasih tahu di dalam kasus PT Fortune Nestindo di situ ya, ketika Pandana Baban kalah sama saya, dia pakailah pengacara yang bernama Junifer Girsang, teman-teman ya. Jadi pengacara Junifer Girsang ini kalau kita lihat adalah ketua umum Pradi juga, teman-teman ya. Jadi ini koneksi-koneksinya nih, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau pakai siapa, nanti ini siapa yang turun, kita petakan. Medianya dia pakai majalah Keadilan, punya Pandana Baban. Lawyernya biasanya yang turun nanti kalau Fajar Gora itu kalah, Junifer Girsang yang turun. Nah, makanya kenapa dia lapornya ke Komisi 2. Kalau kita tahu Komisi 2 di situ, teman-teman ya, ada siapa? Ada Junimart Girsang, yaitu saudaranya Junifer Girsang. Makanya mereka laporlah ke Komisi 2 di situ. Tapi teman-teman, mau Junimart Girsang, mau Junifer Girsang, mau siapa Girsang, 100 Girsang turun pun nggak akan menang lawan 9 naga, teman-teman. Ya, saya kasih tahu, nggak akan menang. Ya, karena mereka itu, si Girsang-Girsang itu cuma mau ngambilin duit. Ya, jadi mereka hanya penyedia jasa. Sedangkan 9 naga ini yang punya duit, yang bisa memberi duit, ya tentu menang yang bisa memberikan duit. Ya, itu teman-teman harus tahu. Makanya nggak heran, teman-teman, ya kasus Chandra Chandra ketika dipegang oleh lawyer yang lama, Fajar Gora, dan dibantu oleh Pandana Baban, nggak menang. Ya, dan saya juga mendapatkan pengakuan dari pihak prinsipal yang berperang sama Charlie Chandra. Dia bilang ketika dipegang sama ketika Charlie Chandra dipegang oleh pihak lain tersebut, lawyer lain tersebut, dan dekingannya, mereka sama sekali tidak mau berkompromi, nggak mau bernegosiasi. Ya, mereka juga 9 naga juga tahu reputasinya ya. Reputasi mana orang-orang lawyer yang kira-kira punya integritas, lawyer mana yang kira-kira itu tidak worth it atau tidak, menurut mereka tuh tidak baik untuk diajakin negosiasi, tapi maunya diajakin perang aja. Jadi teman-teman, berhati-hatilah ya, pilih lawyer dengan baik. Tidak semua lawyer akan memberikan Anda solusi dan bisa menyelesaikan kasus Anda. Ya, makanya gak heran sekarang LQ Indonesia Law Firm, kami bukan hanya sukses dalam Charlie Chandra. Ya, Charlie Chandra saat ini ketika saya sudah podcast, sudah dibebaskan. Ya, teman-teman. Nanti dalam waktu dekat, saya akan buktikan dengan podcast bersama Charlie Chandra. Ya, teman-teman, saya akan undang di Quotient TV untuk berbicara kepada teman-teman, ya, untuk pada masyarakat. Tapi kesuksesan kami bukan hanya membereskan Charlie Chandra terhadap 9 naga, tapi juga kasus-kasus lain, kayak contoh sekarang Panji Gumilang yang sedang melawan pemerintahan pun kami bantu tackle supaya apa? Jangan sampai sudah kena penjara dengan kasus satu penistaan agama, tapi masuk lagi dengan kasus-kasus bodong lainnya gitu ya, yang sengaja dibikin-bikin oleh oknum Menko Polhukam dulu yang mengepus agar supaya ini masuk, ya agar barang ini masuk. Si Panji Gumilang ini masuk adalah siapa? Menko Polhukam, teman-teman. Yang kita tahu cuma banyak ngomongnya doang. Akhirnya kan sekarang dia tidak terpilih sebagai wakil presiden, ya kan? Diam aja dia, terbukti bahwa pilihan dia pun tidak benar. Ya, teman-teman. Ingat, teman-teman, untuk bisa menjadi sukses, kita harus smart. Bukan aja secara intelek, tapi strategi, teman-teman itu. Strategi sangat penting. Makanya saya kelas 2 SD sudah juara catur. Orang yang pintar catur itu orang yang pintar berstrategi, teman-teman ya. Makanya saya dengar Pak Presiden Jokowi juga jago catur. Makanya nggak heran Pak Presiden Jokowi bisa menang dan bisa bermanuver, teman-teman ya. Nah, itulah sebagai lawyer bukan hanya pintar berbicara, pintar bacot, tapi juga kita harus berpincar beracara. Yaitu bagaimana cara kita bernegosiasi, bagaimana cara kita mendekati lawan, bermediasi ya, sebelum kita berperang. Jadi kalau bisa kita menang sebelum berperang, teman-teman. Ya jangan masuk penjara dulu. Aduh,
Saya sangat sayangkan Charlie Chandra ini mendatangi LQ ini setelah masuk penjara. Coba dulu sebelum masuk penjara ke kita, mungkin hasilnya akan berbeda teman-teman. Tapi ya sudahlah, itulah pengalaman hidup ya masing-masing. Yang penting beliau juga sudah keluar dari tahanan, keluarganya juga sudah senang. Ya, saya sebagai kuasa hukum Charlie Chandra memberikan apresiasi juga kepada PIK 2 ya, kepada Asuk Agwan, kepada Pak Ali Hanafi juga terima kasih ya sudah mau menerima kami, sudah mau mendengarkan dan sudah memberikan solusi sehingga klien saya bisa dilepaskan segera dari kepolisian ya dan tidak perlu lanjut ke persidangan dan kasus ini bisa ditutup dan dihentikan secara pidana ya. Jadi tidak perlu kita berbicara secara pidana dan kalau ada permasalahan lain kami akan selesaikan dengan mediasi kekeluargaan ya tanpa menggunakan jalur pidana atau perdata manapun. Oke. Terima kasih kepada PIK 2 sekali lagi yang sudah secara kekeluargaan mau menerima LQ dan menjembatani dengan klien kami. Semoga hubungan kita ya secara kekeluargaan tetap selalu terjaga dan juga kepada pengusaha-pengusaha 9 naga lainnya yang selama ini sudah membantu memberikan jalan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Teman-teman, semoga penjelasan saya, podcast saya ini bisa memberikan edukasi ya teman-teman ya. Karena saya berbicara ini sebagai kuasa hukum terhadap kasus yang sedang saya jalankan. Jadi sekali lagi, podcast yang saya lakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan umum untuk mencerdaskan masyarakat terhadap kasus yang dimana saya lakukan pembelaan terhadap klien saya. Jadi saya berbicara sebagai kuasa hukum dan sebagai advokat tersumpah. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam cerdas hukum.